Nah, Dulu. Jadi kemarin tuh bahas dikit aja nih yang kemarin. ya. Kemarin tuh cuma bahas variabel sama variabel, tipe data, apalagi sama pengkondisian. Jadi variabel itu buat apa? Kayak misalkan variabel angka 10. Nah, variabel angka ini dia jadi identitasnya 10 gitu. Jadi kan fungsinya variabel kan buat nyimpan data, nilai data. Nah, terus tipe data itu ini kan kalau 10 tipe datanya integer. Nah, tipe data itu kan ada banyak. Ada string, ada integer, ada array. Kalau di Python namanya kan list tuh kemarin. Ya kalau string pakai kutip 1 atau kutip 2. Terus ada boolean itu cuman true sama false, doang. Terus ada lagi array, atau kalau di Python namanya list. Nah, list ini dia bisa nyimpen banyak data dan tipe datanya juga beda-beda. Bisa misalkan ini ada string, terus ada integer, terus ada boolean, gini bisa dia dipisahin pakai koma gitu. Nah, terus kalau array, list, kalau di Python list, dia itu pakai indeks. Jadi kalau misalkan kayak gini, berarti yang string ini indeks ke 0. Nah, indeks selalu diawalin sama 0. Jadi indeks 0, indeks 1, indeks 2 gitu seterusnya. Terus apa lagi? Kalau ini nih, parameter fungsi. Terus pakai string tuh pakai kutip nggak? Yang di mananya? Parameter ya? Parameter enggak. Jadi gini. Bikin fungsi nih misalkan di sininya dipakein. Cuman kalau di pas manggil enggak, pas gini enggak pakai juga nggak apa-apa. Jadi kan gini. Nah, kalau dipakein gini, ini ngasih nilai defaultnya. Jadi si angka nilai defaultnya itu kosong ntar gitu. Kalau dipakein sama dengan apa gitu, misalkan angka sama dengan berapa ya, misalkan 5 gini. Nah, ini kalau misalkan fungsinya dipanggil hitung, nah ini kan nggak masukin apa-apaan nih kita di sini. Kalau nggak masukin apa-apaan, ntar gini, coba angka tuh dia nge-return 5, soalnya di sini kita ngasih nilai default 5 parameternya gitu. Kalau misalkan Jadi, ada string, kalau misalkan 2 parameternya, string sama satu lagi apa gitu? Variabel. oh, ini si angkanya. Iya, tetap kayak gitu atau enggak? Ya balik lagi, kalau mau 2 berarti pakai array. Kalau misalkan Pakai kalau array. misalkan lu kalau misalkan lu pakein gini ya nggak bisa. Sama aja kayak variabel, mirip gitu. Kalau kayak gini kan nggak bisa. Variabel biasa kan nggak bisa kayak gini. Nyimpen 2 nilai. Kecuali dia tipe datanya array. Gini. 5, 2, terus halo gitu misalkan. Nah,
Coba nih dijalanin. Berarti dia nampilin ini si array-nya kalau dijalanin. Tuh, kalau pakai array bisa gitu. Nah, itu tadi yang sebelumnya tuh udah paham kan ya, yang variabel, tipe data, Ya udah. siapa lagi? Pengkondisian udah paham belum? Yang mana kondisi? If else. Udah sih, tapi kalau Nah, dihadapin kasus tuh kayak ribet lagi, nggak tahu, bingung. mhm. Terus ada sedikit nih di pengkondisian itu ada lu bentar seret. Jadi di pemrograman itu ada namanya control flow. Nah, control flow ini dia itu yang nentuin alur kerja dari program yang lu buat gitu. Nah, control flow itu ada dua, ada perulangan apa pengulangan sih, nggak tahu bahasa Indonesia gue jelek. Pengulangan sama pengkondisian, ada dua tuh. Jadi kalau pengulangan, jadi gini kan, kalau program tuh dibacanya defaultnya dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, ya kan? Nah, jadi maksudnya control flow itu apaan? Dia kalau misalkan ketemu nih control flow, misalkan pengulangan. Nah, kalau ada pengulangan for misalkan, jadi dia nggak langsung dibaca ke bawah gitu, enggak. Pas lagi ada pengulangan, dia berhenti dulu, sep. Nah, baru ngulang, ngulang, baru jalan. Contohnya kayak gini nih, misalkan dari atas ke bawah, terus ketemu pengulangan, dep. Nah, terus dia mutar dulu di sini, ngulang, kalau udah baru jalan ke bawah. Nah, itu control flow, sama kayak if. Kalau dia turun, set, ada kondisi, if benar ke bawah, if salah ke sini. Nah, itu namanya control flow. Jadi kalau di pengkondisian nih, dia itu pakai operator. Nah, operator tuh apaan? Operator tuh ada operator aritmatik, ada operator perbandingan, ada operator identitas. Jadi operator identitas dulu nih. Operator identitas biasanya dipakai di variabel, misalkan nama, misalkan nama Udin. Nah, si Udin ini si nama ini jadi identitasnya si Udin gitu. Jadi si Udin, nilai string Udin bakal disimpan di nama. Jadi ini jadi identitasnya si Udin. Jadi kalau kita manggil nama, udah pasti si Udin gitu. Itu identitas. Nih operatornya sama dengan itu. Nah, operator aritmetik ya biasa, ada kurang, tambah, kali, bagi. Nah, itu yang biasa. Ada modulus. Terus ada lagi yang operatornya itu gini. Jadi kalau misalkan ketemu yang gini, nah ini bisa. Tapi itu operator gini, jadinya misalkan ketemunya gini. Angka 1 sama dengan 6. Terus gini. Angka 1 Apaan itu kalau kurang? kayak gini ya kurang sama dengan. Kalau kayak gini maksudnya gimana? Ini sama aja kayak gini. Tuh. Jadi yang di atas ini sama kayak yang ini. Jadi lebih singkat. Oh. Gitu.
sama aja. Jadi kalau misalkan ini plus ya sama aja kayak gini gitu. Oke. Kalau ini modulus sama aja kayak gini. Terus gitu, yang bagi, yang kali sama gitu. Terus apalagi? Ini tuan, ini apa? Ini masih aritmetik. Nah, kalau perbandingan, operator perbandingan itu Perbandingan tuh yang biasanya mana ya? gini. Bukan. Apa? Perbandingan tuh yang mana yang while, bukan. While perulangan ya? While pengulangan. Ntar habis ini masuk while. Ini habis perbandingan nih. Jadi perbandingan tuh ada sama dengan, ada not sama dengan, ini tuh tanda seru artinya not, bukan gitu. Terus ada apa lagi sih? Oh ya, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, kurang dari doang, lebih dari doang gitu. Nah, jadi gini, kalau sama dengan dia ngebandingin. Nah, ini di dalam if biasanya, di dalam pengkondisian. Pengkondisian kan dimulainya dari if. Jadi kalau misalkan kayak tadi nih, misalkan gini. Nah, kalau kita cek di pengkondisian, if angka 1 sama dengan 6 enggak? Itu kan. Nah, ini berarti kan angka 1 ini udah identitasnya 6. Berarti ini sama aja gini. Ibaratnya itu kayak nulis gini. Ntar gitu kan. Ya udah. Kalau misalkan gini, jalanin program apa di bawahnya gitu. Misalkan print oke gitu. Nah, pengkondisian itu dia selalu pasti ngasilin nilai boolean. Boolean kan tadi itu ada 2 nilainya. True, false. True ada false. Nah, jadi ini blok yang di sini dia bakal ngasilin 2 nilai itu, antara 2 nilai itu. Jadi kalau misalkan 6 sama dengan 6 enggak? Bener kan? Ya udah. Berarti di sini ibaratnya lagi nih, ibaratnya ini tuh berubah jadi gini gitu. Jadi kalau if true ya udah jalanin ini gitu. Kalau false jalanin blok di bawahnya. Blok if ini di skip gitulah, ibaratnya di skip kayak gitu. Nah terus ini nanti deh, ntar juga inian sih apa kalau di soal ntar kebahas juga kayaknya. Terus pengulangan nih, kita masuk pengulangan. Jadi udah siap belum nih otaknya nih masuk pengulangan nih? Udah. Beda nih dari yang kemarin nih. Bentar. Yang refleksi. Kalau di Ubuntu kayak gitu. Kenapa? Kalau di Ubuntu kayak gitu. Kayak gitu gimana? Itu ada gitu. Kayak ini di chat Zoom. Oh, iya. Refleksi nomor 1 pakai reverse. Refleksi apaan tuh si Andika? Refleksi apa tuh? Jadi pengulangan. Nah, pengulangan itu kan masuk yang tadi tuh. Dia termasuk dari control flow kalau di pemrograman. Nah, pengulangan itu Python. Iya, gue tahu refleksi Python, maksudnya yang soalnya gimana dah soalnya? Reverse. Itu lo jangan pakai reverse doang, coba pakai ini tuan. Variabel titik reverse gitu. Terus berarti tadi oh ya pengulangan itu kan masuk control flow. Nah dia itu jadi
Kalau kondisinya itu selama kondisinya kurang dari nilai akhir, nah dia itu bakal ngulang programnya. Bukan gitu. Jadi gini, pengulangan itu ada 3 unsur lah gitu, 3 unsur yang harus dipahamin nih. Jadi pengulangan itu ada inisialisasi maksudnya gini, lu nentuin nilai awal gitu, misalkan I sama dengan 10, I sama dengan 99. Nah, ini namanya inisialisasi. Terus Ini inisialisasi itu kita buat sendiri maksudnya. Ya dibuat sendiri. Terus ada namanya terminasi, terminal lah gitu, terminal kan istilahnya tempat kita singgah gitu, tujuan gitu, mau tujuan mana gitu kan, kita ke terminal dulu tuh. Nah sama kayak gini, jadi tujuan kita tuh sampai berapa gitu, ibaratnya apa ya, nilai akhir lah gitu. Jadi misalkan kita udah I sama dengan 10, terus nanti terminasinya itu ketika I misalkan kurang dari salah, misalkan berapa ya, 100 deh. Nah gini, jadi kalau misalkan kayak gini, misalkan di programnya print tambah 1 gitu. Nah jadi kalau misalkan begini, selama I-nya itu kurang dari 100, nah, jalanin program plus 1. Ya udah nanti I-nya itu 11, 12 sampai kurang dari 100. Kurang dari 100 berapa? 99. Kalau udah 99, dia ngulang lagi, dia nambahin 1, terus kan nggak bisa. I-nya udah nggak kurang dari 100. Nanti kan jadi 100 kurang dari 100 nggak? Kan gitu. Perbandingan, operator perbandingan nih. Kayak tadi ngecek. Pokoknya kalau perbandingan itu dia ngasilin true atau false gitu. Pas dicek 100 kurang dari 100 enggak kan? Ya udah, berarti programnya pengulangannya berhenti, lanjut program bawahnya gitu. Itu terminasi. Jadi kondisi apa nih yang memberhentikan si pengulangan ini? Gitu. Terminasi. Sama yang terakhir itu yang terakhir itu iterasi, namanya iterasi gitu. Di inisialisasi, terminasi, iterasi tuh. Iterasi ini apa? Iterasi itu pengulangan gitulah. Maksudnya pengulangannya itu dia mau kayak gimana gitu, mau ngurang apa mau nambah, istilahnya gitu dah. Jadi kalau misalkan ngurang, ya dia biasanya gini, biasanya doang ya, biasanya itu gini, I++. Nah ini I++ maksudnya I ditambah 1, atau enggak nanti kalau di while biasanya gini, I sama dengan I ditambah 1. Nah sama kayak tadi, kalau kayak gini bisa di bisa di persingkat gitulah. Ini yang buat bisa lebih efisien I-nya. Apa? Ini yang I-nya buat pakai for in. For I. Buat ini biasanya while, kalau kayak gini bisa while. Jadi bisa kayak gini ntar iterasinya, pengulangannya modelnya nambah apa ngurang gitu. Kalau kayak gini ya udah, berarti nanti di programnya itu si I-nya nambah 1 sampai ininya itu kurang dari 100 gitu. Nah penerapannya gimana maksudnya nih dari yang 3 tadi? Ya udah masuk aja nih. Contoh, mau for dulu apa while dulu nih? For dulu lah. Ada 2 tuh.
Kalau rekursif ribet dah. For dulu. Gue rekursif. Nah, for ya. Kalau for itu biasanya kan gini, for i in range gitu kan. In range berapa, misalkan 10 atau enggak 55 Itu gitu. loh, gue masih bingung 10 loh aja dah. sama parameter ini. Misalkan gue mau string, tapi stringnya kan string itu inian kan kata-kata ya nggak sih? Nah kan Maksudnya lu mau ngulang sepanjang string itu ya? enggak, bukan. Gimana? Kan stringnya kata-kata nih. Terus ada variabel. Terus tapi gue pakai stringnya itu gak pakai sama dengan. Kan kalau tadi pakai sama dengan tanda kutip kan. Nah, gue cuman pakai kayak yang di lab tuh, num sama angka. Nah, terus gue mau, ini sebenarnya sama kayak soal tes gue. Terus gue mau si stringnya ini lebih besar daripada variabelnya. Ngerti gak? Tapi pas gue if in, gak bisa error. Maksudnya lu mau inian ya? Itu di fungsi bukan sih maksud lu? Parameter Iya, di iya. fungsi. Iya, tapi emang beda pakai def. Iya. Nih maksud lu gini kan. Misalkan dev string gitu. Terus maksud lu di sininya ini gitu. Gini bukan? Bukan. Nah, Stringnya di mana? Nih, ini isinya apa ini? string tapi angka. String tapi angka. Iya. Jadi langsung gini, langsung 10. Misalkan gini, langsung nih begini, persis. Enggak. Pakai variabel. Iya, pakai variabel. Gini. Gitu. Oh. Nah, terus Terus sama dalamnya variabel sini tuh lu buat variabel. dua parameter. Di dalam sini 2. Iya. Gini. Satu lagi variabel lagi. Iya. Angka 2 sama dengan lagi gini. Iya. Tapi bisa nggak angkanya nggak disebutin? Kosong gitu gini. Ya bisa. Gini Enggak. tuh gitu doang. Enggak gitu. Cuman kayak permisalan doang. Nanti angkanya kayak ke masukan sendiri. Emang harus digituin? Nggak bisa nggak pakai. Nggak pakai nilai di sininya maksudnya. Iya. Nggak Ya bisa. gini, dikosongin atau enggak lu udah parameter aja angka 2 udah gitu. Tapi itu jadi angka Nanti 2 jatuhnya apa? Fungsi atau variabel? parameter. Bukan. Maksudnya itu variabel atau string? Angka 2 jatuhnya. Parameter. Ntar kalau misalkan yang di dalam apa nih? Yang di dalam blok fungsi ini namanya parameter. Ini parameter angka sama dengan 10. Gitu. Kalau Ini parameter angka 2 gitu. Sebutannya parameter ya mirip lah variabel gitu. Jadi ntar kalau misalkan lu gini angka 2 angka 2 sama dengan 2 misalkan gitu. Terus kalau lu return angka 2 terus lu panggil di sini string ya udah gini aja dah, string print. Nah, ini ntar keluarnya angka 2. Angka 2 ini nih yang keluar. kelas 10-nya buat apa? Mana tuh? Angka 10. Tadi dulu. Argumen for non-default argumen. Gak ada default argumen.
Kan nggak bisa kan? Wait. Non-default argument follow. Apa sih? Non-default argument follow default argument. Coba kita dulu. Enggak. Sebenarnya bisa. Kayaknya sih ini enggak, emang selain gimana ya? Ini kan lu punya 2 nih, kayak gini kan? Ya. Udah nih persis kayak gini. Ah. Nah, terus programnya itu ngapain? Jadi si string ini isinya tuh kayak sekumpulan list data-data. Nah, si variabel itu kayak bilang kalau misalkan yang nilainya di bawah 5, dia tuh bakal nyebutin mana aja. Ini tuh soal yang di inian bukan sih? Soal yang di lab bukan sih? Nggak tahu, gue nemu itu di UTS gue. Oh di UTS. Iya. Oh di UTS lu. Iya. Bentar. Ini udah kayak gini sama. Enggak, Apa ini kan nggak kayak ini gitu. apa array? Apa ini array maksud lu? Gue nggak tahu array apa. Gini isinya banyak gitu. Iya, pokoknya banyak. Kayak gini. Kayak Nah, terus tapi kan belum sampai list. Pokoknya itu banyak deh angka-angkanya. Nggak pakai udin. Pokoknya nama. cuma angka doang. Ya, angka doang. Sama variabel. Tadi udah variabel apa dah? Array-nya isinya kan angka. Misalkan 10, 7, 14 gitu. Terus terus habis itu si ini nih yang fungsi kedua dia tuh nampilin angka yang di bawah 5 gitu, nanti pas di print angka yang di bawah 5 tuh kayak keisi mana aja gitu. gue nggak paham asli. Gue nggak paham asli. Lo inian nggak screenshot soalnya nggak? Taruh deh, kayak sih screenshot. Coba kirim di WA aja udah langsung. Terus akhirnya gue ngasalin tahu. Tadi gue mau nanya asdos, boleh nggak sih? Ya boleh lah. Ya soal UTS juga. Tidak ada larangan bertanya. Tapi soal UTS. Tapi kan UTS-nya udah kelar. Tapi pas UTS gue mau nanyanya. Oh. Tanya aja tuh padahal mah orang Kak Liliknya aja inian. Kayaknya nggak hafal banget soalnya. Kayaknya. Bentar tuh. Tapi lu jangan lihat jawabannya ya, gue malu. Ya elah. Sama true. Ya mantap. Di PC dong. Banyak screenshot. Buatlah sebuah fungsi dalam Python model parameter sebuah parameter string yang semua karakternya adalah digit. Parameter string digit angka 0 sampai 9, sebuah bilangan bulat yang bernilai antara 0 sampai 9. Fungsi mengembalikan banyaknya karakter pada string yang nilainya kurang dari atau sama dengan
dengan bilangan. Tadi dulu. Ini kampret nih kata-katanya. Fungsi mengembalikan banyaknya karakter pada string yang nilainya kurang. Ituin aja, kirimin grup aja, cuman jawaban lu apa tuh ditutupin aja biar pada lihat juga, biar pada bisa apa nih ya? Ya biar pada bisa ngeliat juga lah. Ya bentar. Fungsi mengembalikan banyaknya karakter pada string yang nilainya kurang dari atau sama dengan bilangan bulat yang menjadi parameter. Oh, paham. Dulu, jika parameter fungsinya 0, 8, dan 5, maka fungsi mengembalikan 4 karena ada 4 digit pada string yang nilainya kurang dari atau sama dengan 4. Oh iya, 1, 4. Oh. Aduh, gimana ya? Tadi dulu. Berarti Pakai list gak sih? Enggak kan? kurang enggak? Apa? Itu jatuhnya pakai list enggak? Pakai. Tapi itu Bentar dulu. Bentar. Ini UTS kan ya? Iya. UTS udah belajar list belum sih? Belum kan? Biasanya mah kalau belum belajar belum pakai gitu namanya. Tapi itu Ini jatuhnya bisa dah kayaknya. Bentar. Jadi parameter 2. Ini pengulangan sih makainya. Kayak pakai fungsi juga kan? Nih, pengulangan pakainya gini nih. Fungsi tadi. Coba yang lain tuh lihat juga soalnya biar mahamin juga. Jadi kan Ini kayak gue private nih, atau tidak? nggak apa-apa. Yang lainnya lihat juga nih. Jadi coba namanya kan mencoba. Dari atas nih, buatlah sebuah fungsi. Jadi kalau ada soal baca dulu nih, buat sebuah fungsi. Oh ya udah, berarti bikin fungsi def apa nih fungsinya? Dalam bahasa pemrograman Python. Iyalah, kan ini DDP, Bu. Yang menerima 2 buah parameter sebagai berikut. Nah, sebuah parameter string yang semua karakternya adalah digit angka 0 sampai 9. Berarti ini tuh harus 9 ya sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh enggak. Ya udah, berarti kan berapa aja tuh? Tapi string. Berarti gini. Ini pakai array nggak? Namanya array bukan? Belum pakai array dah kayaknya. Array aja baru kemarin kan belajar. Iya. Iya, berarti UTS belum belajar array. Pakainya pengulangan ya ini. Jadi kita ngecek indeks. Kalau indeks iya pakai. Jadi kita bikin fungsi, misalkan fungsi check gitu. Nah, terus tadi menerima 2 buah parameter. Parameter yang pertama itu string. Nah, ya udah, kasihin aja. Pokoknya tuh di parameter tuh namanya apa aja, misalkan param 1, param 2. Itu enggak apa-apa kayak begini aja. Nah, yang penting kan ntar ngebedain nih, ini string, ini ntar integer. Soalnya dibedainnya dari mana? Dari ntar pas panggil, gitu aja. Jadi gini. Berarti yang lu bilang pakai sama dengan buka kutip enggak? Sama dengan gimana? Yang tadi, yang sama dengan tanda kutip. Nggak usah juga nggak apa-apa. Jadi gini, nanti kan namanya fungsi ini, namanya kita bikin fungsi, pasti kan dipanggil ntar fungsinya itu. Ya. Cek gitu kan. Ini berarti kalau kayak gini kan manggil fungsi cek. Nah, nanti kita kan di sini bakal ngisiin parameter. Contoh kayak yang di soal, contoh. Berapa tuh? 088 6 11. Ini kan ntar string ya. Nah, gini. 088 6 1 1 1 gini.
terus koma 5. Nah, berarti ini bakal dikirim ke sini. Konsepnya nih kayak variabel nih. Jadi nanti param 1 bakal jadi identitasnya ini gitu. Ya. Sama yang ini juga dikirim ke sini. Ya udah, ntar kalau kita contohnya nih, kita print param 1. Coba aja nih, lihat. Print param 1. Nah, oke gini. Tuh, ntar dia keluar nih yang param 1 itu berarti ini gitu. Masuk tuh ya. Nah, berarti ini udah jadi identitas nih. Ya udah, kita tinggal di ini aja, tinggal di apa tuh? Ini sama aja kita punya ini. Sama aja gitu. Cuma beda dia ditaruh di bawah. Iya, karena kan dipanggil. Iya. Dipanggil di sini gitu. Terus berarti lanjut nih, soalnya baca lagi apaan. Fungsi mengembalikan banyaknya karakter, banyaknya ya, bukan karakter apaan aja, banyaknya berarti itu jumlah gitulah, jumlahnya tuh berapa gitu. Misalkan banyaknya karakter yang sama, nah berarti yang sama ada berapa gitu. Jumlah kan berarti banyaknya karakter pada string yang nilainya kurang dari atau sama dengan parameter kedua, intinya gitu. Jadi kalau misalkan kayak gini, ini kan di string ada begini banyak nih. Nah, ada berapa angka yang nilai kurang dari parameter 2 atau sama dengan ini 5 berarti kan 5 ke bawah gitu. Ada nggak angka 5 ke bawah gitu. Terus ada berapa aja gitu. Di sini kan ada 0, 1 nih, 1 angka. Terus 1 ada 3 berarti 4 kan. 1 sama 3 4 nih. Ada 4 angka. Berarti intinya ntar program kita harus ngeluarin 4 gitu. Nah, udah tuh kalau udah pahamin kayak gitu, ya udah tinggal bikin dah. Bikinnya gimana? Ingat yang sebelum-sebelumnya gue bilang, ngayal dulu nih. Ngayalnya gimana? Berarti di string ini kita bakal cek satu-satu nih stringnya. Gitu. Kita bakal cek satu-satu. Misalkan gini, di string ini, gini deh, udah keparamkan nih sekarang, udah dikirim. Jadi gini, param 1 indeks ke 0, kan indeks mulainya dari 0. Nah, itu nilainya kurang dari parameter 2 nggak? Gitu kan. Jadi gini, berarti pakai pengulangan karena kita ngeceknya semuanya kan, berulang-ulang gitu. Kita dulu. Berarti gini, bikin aja for key lah, in range. Range-nya berapa? Range-nya ya sepanjang stringnya. Berarti sepanjang stringnya pakai len param 1. Kenapa param 1? Kalau pakai itu apa? Kalau if salah dong. Kalau pakai if, ya nanti ada if di dalam for-nya. Oh, ya udah coba. Gitu. Jadi gini, kenapa param 1? Soalnya nanti kita mau ngecek sepanjang isi dari param 1 gitu. Isinya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya udah, berarti ntar pengulangannya bakal 7 kali gitu. Terus kalau udah gini, masuk nih ke pengulangannya. Lu mau ngulang apaan bro? Ntar kayak gitu. Gua mau gini nih, setiap variabel. Nah, seperti gini. If param 1 gini, param 1 indeks ke berapa? Indeks ke i. Jadi gini, ntar dulu. Bacanya dari sini ya. Setiap
for ya setiap, jadi baca gini, setiap i dari parameter 1 kan 7, berarti i selama i itu kurang dari 7, jadi dari 0 sampai 6 ya, oh ya 6, berarti ya dari 0 sampai 6, berarti kan ada 7 tuh, 6 sama 0 jadi 7. Selama range-nya itu jam 1, jadi sama aja gini gitu, sama aja. Nah, lakukan program di bawah. Programnya apa nih di bawah? Jika parameter 1 kan isinya tadi nih si 7 angka ini. Nah, parameter 1 indeks ke i. Nah, kenapa indeks ke i? Di sini kan i udah diinisialisasi. Tadi gue bilang inisialisasi. I kan udah diinisialisasi, berarti inisialisasi di for ini kan nggak ada tuh yang tadi gue bilangin, inisialisasi awalnya berapa kagak tahu, terminasinya kagak tahu berapa. Nah, di sini ada sebenarnya logikanya gini. Kan tadi selama i-nya itu di dalam jangkauan 7, gue sebut aja 7 nih kan, ada 7. Nah, ini tuh udah inisialisasi bareng juga sama terminasi. Udah ada 2 nih di sini. Soalnya ini itu nanti i-nya bakalan 0 kan awalnya. Nah, itu udah inisialisasi tuh. Sebenarnya i-nya itu awalnya i sama dengan 0 gitu, sama aja. Karena indeks selalu dimulai dari 0. Gitu. Jadi ini udah inisialisasi nih. Sebenarnya. Terus di dalam jangkauan 7. Nah, ini udah inisialisasi juga, berarti gini. Terminasi, sorry. Terminasi juga berarti nanti gini. Ini nih range ini udah terminasi nih, nilai akhir pengulangannya bakal berhenti pas kapan gitu. Ini udah jadi i sama dengan kurang dari 7 tuh. Ini di blok ini nih sama aja udah ada inisialisasi sama terminasi gitu sebenarnya di Python. Kalau di JavaScript dia lebih jelas, ada 3 itunya lebih jelas gitu. Jadi di Python tuh sebenarnya ada 3 yang tadi gue sebutin tuh ada, ntar iterasinya ada di bawah. Nah, udah nih. Jadi jika parameter 1 tadi ini 8 ini, 7 angka ini, indeks ke i, nah ntar kan dimulainya dari 0, ntar sama aja gini. Ntar tuh jadi nambah terus di sininya. Jadi ntar 0. Nah, kalau udah dicek nih, ngulang lagi kan, ntar nambah 1, 2, 3 gitu, sama aja. Jadi kita pakai i. Ntar kan i-nya bakal bertambah nih, gitu. Nah, kalau udah, jadi jika parameter 1 indeks ke i, misalkan awalnya 0, indeks ke 0 itu kurang dari 5, itu kan. Oh ya, kurang dari sama dengan 5. Nah, 5 itu apaan? Parameter 2. Ya udah pakai aja parameter 2. Param 2. Gitu. Ngapain? Nah, kan gitu nanya lagi. Kalau pengulangan ini ngapain? Ini. Kalau udah ini ngapain? Ya udah, tadi ditanyanya apa? Kita tuh harus ngapain? Nilai akhirnya. Nyetak banyaknya kan? Banyaknya angka yang kurang dari parameter 2 gitu kan. Ya udah, berarti gini-gini. Di sini di atasnya kita kasih dulu variabel hasil misalkan, atau enggak nilai total apa anda bebas, terlalu hasil aja biar ketahuan gitu sama. Jadi hasil 0 gitu aja. Dan nih hasil 0. Nanti jika parameternya itu kurang dari parameter 2, parameter 1 kurang dari parameter 2, ini kan ntar ngasilin true atau false kan. Kalau true berarti kita ngapain nih? Si hasil ini kita tambahin. Kalau ini kurang atau sama dengan 5. Hasil sama dengan hasil plus sama dengan kayak tadi kan. Udah paham kan tuh yang tadi plus sama dengan.
plus sama dengan 1. Udah gitu. Ini si hasil, kalau misalkan ada yang kurang dari parameter 2, dia nambah nih 1. Seret, ngecek nih di sini. Oh, 0 kurang dari 5. Ya udah, hasilnya tambahin 1. Terus 8. Oh, 8 enggak. Ya udah diem, enggak ngapa-ngapain. 8 lagi enggak, 6 enggak. 1. Oh ya nih. Ya udah nambah lagi 1, ntar 2, nambah lagi gitu programnya. Udah, kalau udah kalau mau kasih else bisa, kalau enggak juga enggak apa-apa, soalnya kan ini cuman ngasilin nilai akhir doang, nggak usah dipakein else juga biarin. Ntar ujung-ujungnya apaan? Ya kita return, kita balikin. Ntar kan hasil program ini nih, pengulangannya ntar bakal hasilnya nambah lagi gitu kan. Misalkan udah ada 5 angka yang sama, ya udah nih hasil tuh isinya jadinya 5. Nah, ntar tinggal kita balikin, kita kembaliin gitu. Ini baru kita kembaliin doang, belum ditampilin. Beda ya. Kalau return sama print itu beda. Kalau print tuh cetak. Kalau return tuh ngembaliin doang gitu. Apa ya? Ngasih nilai gitu. Jadi fungsi ini, jadi gini. Fungsi ini, si def check ini, ibaratnya lagi gini. Ibaratnya tuh gini, ntar misalkan hasilnya itu 5. Terus kita return hasil. Ya udah, ibaratnya fungsi ini tuh isinya kayak gitu, udah gitu. Ya udah, kita return hasil, baru dijalanin. Ininya kita print. Kalau nggak kita print, dia belum nyetak kan. Jadi kita print, coba print check 5. Coba ya, harusnya 4 kan ya? Iya. Keluarnya. Bakal keluar. Wah, error. Tadi dulu. Not support between intent string. Oh iya. Between intent of string and integer. Oh iya. Oh iya, lupa. Belum diiniin, belum diubah, belum kita ubah, lupa. Ini kan dia masih string. Tadi dulu. Apa tadi? Ini kan nanti hasilnya string nih, string 0 gitu. Nah, gue baru inget, ini tuh kalau string sama integer nggak bisa dibandingin, nggak bisa maksudnya string tuh nggak sama integer kan beda tipe data. Nah, jadi kita samain dulu nih, nanti pas udah ketemu parameter 1 indeks ke i, misalkan indeks ke 0. Nah, ntar kan isinya string 0 gitu. Nah, ini kita ubah dulu nih, tipe datanya kita ubah dulu gitu. Kita masukin dalam kurung, terus kita jadiin integer gitu, int. Nah, gini. Jadi nanti kalau udah dapat itu buat ngerubah. Jadi kita tuh bisa modifikasi. Misalkan kita punya integer, ya bisa kita jadiin string pakai str gitu. Jadi misalkan si Paran kan tadi 5 nih, integer kan, ya bisa kita jadiin string str gitu, ntar juga dia jadi string gitu. Kalau ini kan kita kebalik nih, kita mau ngebandingin si param 1 param 1 kan. Nah, kita masukin nih dia jadiin string integer biar bisa dibandingin gitu. 0 kurang dari 5 enggak? Nah, ntar kan gitu. Coba tuh 4 keluarnya. Benar kan? Coba cek lagi, kita tes di contoh 2 tuh berapa tuh? 0,886 ini, terus ininya 0. Nah, terus hasilnya 0 kan? 1. Maka fungsi mengembalikan. Oh ya, 1. Soalnya ini ya ada sama dengan nih. Coba aja kita tes, apakah keluar 1 biji? Nah, tuh udah 1. Coba lagi tes yang lain nih terakhir 9886 6 1 2 3. Nah, terus sama 3 keluarnya harusnya berapa? 0.
Ya, keluarnya 0 karena nggak ada yang kurang dari 3. Cerot. Tuh 0. Udah. Gitu. Oke, mantap jiwa sekui. Mantep banget. Gitu. Jadi kalau ada soal baca baca dulu, nggak usah dipusingin, baca dulu. Emang kata-katanya emang bikin pusing, emang gitu. Baca dulu terus pahamin. Nah, kayak yang gue bilang sebelumnya, mulailah menghayal. Nah itu ngayal gue nggak nyampe. Makanya nah, makanya pentingnya konsep, pentingnya dasar. Nah, itu. Jadi kan kalau lu udah tahu nih, oh gue udah tahu ada fungsi. Nah, terus pas lagi ada soal, buatlah sebuah fungsi. Oh ya udah, pakai def, cek gitu. Terus lu udah tahu apa lagi sih yang kepake? Pengulangan. Misalkan nih ada pengulangan. Nah, terus mengecek setiap angka yang di dalam satu. Pokoknya kalau udah ada kata-kata setiap, nah, itu tuh udah pengulangan. Soalnya ini kalau dibaca tuh sebenarnya lu bisa baca sebenarnya lu bisa ngebaca program yang lu buat, karena kan ini kan interaksi antar manusia sama program kan, sama komputer lah gitu. Jadi lu pasti bisa baca harusnya. Jadi lu harus ngerti, komputer lu juga harus ngerti biar ngasilin nilai yang lu mau gitu, yang kita mau, menampilkan hasil yang kita inginkan gitulah. Jadi kalau dibaca hasil sama dengan 0 gitu. Nah, ini baca nih. Kata gue mah latihan baca program dah. Jadi baca aja nih, misalkan setiap ini kan bahasa Inggris semua nih. Kan kebaca semua kan. Setiap di dalam jangkauan apa nih? Len param 1 nih apa? Len itu length itu apa? Ya, data. Panjang gitulah. Jadi setiap yang ada di dalam jangkauan, nah jangkauan yang sepanjang parameter 1 gitu. Sepanjang parameter 1 itu berapa? Iya, ini berapa tergantung gitu. Misalkan 8 ya udah. Lu ngayal lagi aja, misalkan gitu. Misalkan 2, ya udah lu baca lagi selama yang ada di dalam jangkauan 2 gitu. Jalankan program berikut gitu di bawah. Program di bawah. Nah, jika parameter 1 indeks ke gitu. Parameter 1 indeks ke berapa? Ke I. Jadi kan ini bakal ada pengulangan. Jika parameter 1 indeks ke 0 misalkan, kurang dari parameter 2. Parameter 2 berapa? 3 misalkan. Nah, ngapain? Si hasilnya ditambah 1 karena kan kita mau kalau ada yang kurang atau sama dengan tampilin berapa banyaknya angka yang kurang dari parameter 2. Kalau misalkan ketemu nih, ini kan baru indeks pertama nih gitu, indeks pertama lah. Oh iya, ini yang kurang, ya udah tambahin 1. Nah, terus dia ngapain? Ngulang lagi programnya. Karena kan ini masih dalam pengulangan gitu. Karena nih si I-nya nih masih bernilai 0 misalkan. Di sininya 2 gitu. Ya udah, I-nya nambah lagi. Nah, ini iterasinya nih di sini. Kalau Python iterasinya tuh di sini. Jadi iterasinya tuh dia tuh apa ya, pengulangan di Python tuh nggak kelihatan yang tadi 3 konsep yang gue bilang, yang inisialisasi, terminasi sama iterasinya tuh dia nggak kelihatan banget gitu. Jadi sebenarnya tuh ini ditambah ntar I-nya tuh nambah, misalkan awalnya 0 terus ini 0 kan isinya jadinya karena nangkep dari sini. Ntar kalau udah selesai ngulang nih, nah ini ditambah, ini jadi 1, ntar di sini 1, ngecek lagi gitu. Masih ada yang nggak ngerti nggak sih? Kayak gue ngomong cepetan. Inisialisasi sama terminasi itu bisa jadi satu gitu maksudnya? Jadi 1 gimana? Jadi satu. Kalau di Python, iya. Kalau di Python iya dia.
kayak gini. Gitu. Contoh sedikit aja nih. Kalau di JavaScript tuh kayak gini. Dia tuh inisialisasi 3 konsep tadi tuh kelihatan banget kalau di JavaScript tuh gini. I sama dengan 10. I kurang dari 100. I 100. Tuh. Kalau JavaScript tuh gini. Bener-bener kayak begini. Terus baru jalanin program berikut nih. Kalau JavaScript tuh gini. Bener-bener kelihatan kan yang tadi gue bilang 3 biji itu. Tuh, ada semua di sini. Gitu lah JavaScript. Bedanya gitu aja. Nih, kalau di Python gini. Ceret tuh. Udah gitu. Gitu. Tuh mau nanya mantap. dong. Yuk. Tadi gue telat tuh apa? Itu yang plus sama dengan Ini tuh ya? kayak gimana dah? Iya. Oh, plus sama dengan tuh sama aja gini. Tuh. Sorry. Nah, gitu. L. Nah. Yang ini sama yang ini sama. Oh. Daripada kita panjang-panjang nulis gini, yaudah ya giniin. Oh, Ini oke. hapus. Gitu. Gitu. Oke. Ini berlaku ya bagi semuanya nih, misalkan min, ya udah ini jadi min juga gitu. Gitu. Kayaknya lebih asik sih apa? Kalau studi kasus gini. Gimana yang lain? Apakah masih manteng? Apakah masuk? Apakah ada pertanyaan? Apakah? Gimana nih? Udah pada paham belum? Kalau ada yang belum paham, mending tanyain dah. Mau dari fungsi, mau dari pengulangan, mau apa lagi tuh? Ada apa lagi sih ya? Kalau while nah di while di Python baru ada yang 3 tadi tuh. Jadi kalau while di Python kan ada inisialisasi awal nih. Nah gini, kalau di Python tuh ada gini. Baru kita while kan. While i kurang dari 10. Nah, iya kalau while baru ada 3 itu di Python. Kalau buat for-nya nggak kelihatan gitulah. Tersirat kalau di Python. Misalkan gini. Print i gitu ya. Nah, di bawahnya baru pakein gini. Gitu. Kalau di Python nggak bisa gini. Kalau di Python nggak bisa gini ya. Ini di JavaScript doang. JavaScript, PHP bisa kayak gitu. Kalau buat Python ya pakai yang gini aja lah. Tuh. Sama aja. Gitu. Coba kita save. Ini kan udah ada nih 3-3-nya kan. Inisialisasi, terminasi, iterasi gitu. Kalau udah jalanin aja coba. Tuh udah kan dia ngeprint dulu. Tuh dia ngeprint dari 0 kan, karena ininya kan pertamanya 0 gitu. Kalau misalkan gue maunya 1 sampai 10 gitu, ya bisa aja diakalin gimana caranya nih. Dulu. Nah, Ini tuh selalu 0 ya? Apa bisa kita apa? Kalau for ya. Kalau for ya. Kalau while ya bisa kita modif aja nih, misalkan ini 1. Nah, kalau ini 1 berarti kan munculnya gini. Nah, munculnya kan 1. Nah, gue nggak mau sampai 9 doang, gue maunya sampai 10 gitu kan. Ya udah nih tambahinnya sama dengan tuh, udah dari 1 sampai 10.
Gitu, modif aja. Ngayal, fix ngayal. Metode terbaik Ya udah, ngayal. cara ngayal dah. Gitu. Jadi selain ngayal, gimana ya? Ngayalnya tuh yang logik gitu. Jadi pas lu ngayal, nah lu logikain, bisa nggak ya gitu. Logikain, ngayalnya itu logika gitu. Gitu. Kalau for tadi ya, kalau for ya selalu nol kan tadi, selalu nol nggak gitu. For i in range 10, jangan main ya. Ngapain? Kita print lagi sama kayak tadi, print i. Nah, print i kan tadi lu nanya apa selalu nol. Kalau di for iya, tapi balik lagi tadi bisa lagi kita modif. Misalkan print i. Nah, kalau kayak gini kan i-nya nol kan awalnya. Ya udah i plus 1 gitu. Terjadi hasilnya awalnya 1. Nih, coba kita lihat. Tuh. Bisa kan? Sama kayak tadi. Jadi ntar kan ini 0. I sama dengan 0. Nah, I plus 1. Ya udah 1. Berarti awalnya yang di print itu 1. Terus nanti I-nya nambah lagi kan 1. Nah, terus pas ngeprint ini 1 ditambah 1. 2. Berarti gitu. Gitu. Gitu guys. Gimana guys? Mau bahas lagi? Apa nanya? Apa gimana? Apa bahas lab? Apa ada yang bingung pas lagi UTS soal-soalnya? Yang nomor 31 tuh. Biasanya kan kampret tuh nomor 31 kemarin. Boleh tuh bahas. Yang mana? UTS. Lu dapetnya yang mana, Dato? Gua dapetnya susah tuh kampret jalan. Coba dah. Yang Coba gue pengen tahu. dulu bentar. Soal. Mana ya? Desktop. Di mana ya? Gue nyimpen ya. Bentar. Aduh nge-lag-nya laptop ini, astagfirullah. Lu sambil nge-record toh? Gue yang gitu. Iya, yang record itunya hostnya. Oke. Film kuliah. Nah nih, udah gue screenshot si kampret ini. Bagus. Nih, ntar kita lihat soalnya dulu. Coba. Gue pengen lo semua ngayal. Nih. Sumpah nih soal kampret. Kelihatan nggak? Nih. Set. Nah. Buatlah sebuah fungsi. Nah, oke, sebuah fungsi Python yang menerima sebuah doang nih, padahal sebuah, bukan 2 buah. Sebuah parameter bilangan bulat dan mengembalikan bilangan hasil pembulatan. Dah intinya nih pembulatan. Jadi kalau 16 ya naikin jadi 20. Kalau 12 berarti pokoknya yang belakangnya nih, angka belakangnya itu kurang dari 5, kurang atau sama biasanya gimana sih? Kurang ya? Nih, jika digit terakhir bilangan tersebut bernilai lebih atau sama dengan 5, naik. Kalau 4, 3, 2, 1 belakangnya turun jadi 0. Udah gitu intinya mah. Kalau 5? 5 naik, kan lebih dari sama dengan. Jadi 5, 6 ke atas naik. Gitu. Nah, ini sangat menghayal ini gua. Pokoknya ini kan balik lagi tuh kayak yang kemarin gue bilang, program kan intinya lu bikin program kan nyelesain solusi ya. Nyelesain masalah. Ya udah, gimana caranya masalahnya selesai. Misalkan ini
Ini kan berarti nih, ini yang lu lihat nih kalau dari hayalan gue nih. Berarti kan gini. Mau tuh angka naik apa turun, belakangnya kan pasti 0. Enggak sih? Tuh, lihat aja. Ini kalau 16 naik jadi 20. Kalau 12 jadi 10. Sama-sama 0 kan belakangnya. Iya kan? Nah, ya udah dari situ. Sama kayak tadi, tapi lebih dari 5 nggak sih? Iya. Iya. Cuman gini. Nih kalau mau lihat itunya, ini apa nih? Cancel. Bentar. Tadi codingannya shoot. Nih codingannya nih. Iya, ada berapa? Mana sih? Ini ya. Oh iya bener ini. Lu banyak juga anjing. Gila. Tidak nyadar gua. Tidak coba kita buka cerot. Nah, oh enggak ini enggak banyak, cuman ininya aja nih gara-gara penjelasan bullshit. Kudu ada penjelasan. Jadinya banyak kelihatannya. Nih, jadi ya satu ini ya. Ini sebenarnya gimana ya? Gua bikin gimana ya? Biar lebih sempurna gitu. Sebenarnya kalau misalkan cuman apa nih ya? Cuman yang penting contoh yang ada di soal tuh bisa dijalanin gitu ya. Sebenarnya nggak sampai sebanyak ini bisa. Cuman biar lebih sempurna gitu loh. Nah, ini gimana ngejelasinnya ya? Kampret. Min 2 kenapa min? Intinya kenapa? Kenapa itu min 2? Karena gini. Logikanya dulu nih dari soalnya nih, dari yang tadi. Nih, lu baca dulu dah soalnya. Udah. Jadi kan logikanya gini. Pokoknya angka yang bakal berubah itu kan cuma 2 angka doang di belakang, ya enggak sih? 2 atau 1 kalau ininya 1 nih. Misalkan ini kan 1 digit doang. 1 digit. Ya berarti berubahnya tergantung gitulah. Berarti ngambil tengah ya? Enggak, ngambil ujungnya. Nih, ini. Misal nih. Misalnya ada angka ini. Misalkan ada angka shum gitu. Nah, berarti kalau kayak gini kan dia turun kan. Ini turun kan jadi 0. Nah, ini gue ngambil 2 angka aja di belakangnya. Jadi ntar kalau kayak gini, angka terakhirnya, nih ntar kan gini, gue ngambil 2 angka di belakang nih. Ntar berarti programnya gini. Dah, gitu kan. Jadi ngambil gini doang nih ntar dari sebanyak ini. Kalau udah ngambil kayak gini, baru dicek angka terakhirnya tuh kurang dari 5 apa lebih gitu. Udah, kalau misalkan kurang, berarti ini jadi 0. Udah kelar. Programnya kelar. Kalau misalkan lebih dari atau sama dengan 5, sama angka yang belakang gue jadiin 0. Oke. Nah, angka si ininya depannya dia gue tambahin 10 gitu. Kan ini nambah 10 nih. Kalau 2 digit angka kan puluhan kan. Ya udah, belakangnya gue jadiin 0. Depannya gue tambahin 10. Jadi 40. Sama aja kan gitu. Udah logikanya gitu intinya. Gitu. Jadi kalau ada soal lu logikain dulu, lu hayalin terus lu logikain. Nah, apa dia? Lupa lagi. Nah, yang penting tuh lu udah dapet itunya, udah dapet logikanya, udah dapet konsepnya gitu. Kayak tadi, oh gue bakal ngambil 2 angka di belakang, terus ntar gue
gue iniin. Udah kalau lu udah dapet logikanya, masalah ngoding mah tinggal searching, sumpah dah. Kalau lu nggak tahu nih, aduh nih cara ngambil di belakang gimana ya? Cara ini, udah searching, ada semua di Google. Yang penting logikanya itu, karena konsep lebih penting daripada sintaks gini. Sintaks gini mah lu bisa nyari Google, bisa nanya orang. Cuman kalau konsep kan cuman lu doang yang punya. Gitu. Udah, baru dijalanin ini. Lu bikin Coba berapa aja lama nih. itu? Berapa ya? 2 hari apa? 3 hari? Aku lupa. Apa sehari? Nggak tahu dah, lupa. UTS, lupakan saja. Pokoknya pas lagi gue dapet ini, yang lainnya pada gampang banget udah dapet soalnya jalan. Cuman yang lainnya tuh gimana ya? Yang lainnya gimana ya? Ntar lo di sini bentar. Nggak ada sih. Pokoknya gini nih. Yang papan, lu tau papan nggak? Papan pasti ada. Gue kira soal Di gue sini paling pasti kagak. Itu soal lu malah. Lihat kan tadi soal lu penyelesaiannya cuma segitu doang. pendek banget. Ini harus kayak gini. Nah, ini juga gue belum sempurna. Segini tuh belum sempurna. Soalnya ini gue masih ngeceknya 2 digit doang. 2 digit nih. Jadi gini, gue ngeceknya cuma 2 digit. 2 digit di belakang. Misalkan contoh gini, belakangnya 34 kan. Oke, 34. Masih bisa. Tinggal kayak tadi tuh yang logikanya. Terus misalkan ini 74 bisa. Nah, coba bayangin kalau misalkan ini 96 misalkan. Berarti kan ini harus naik jadi 100 kan? Ya nggak sih? Iya. Ini kan 6 naik. Nah, ini yang program gue belum jalan tuh yang 3 digit ini nih. Cobain aja. Misalkan ini buka nih ya. Kita buka nih. Ini berarti kan nampilin dulu 10 0. Tuh 20 10 0. Oke, bisa. Nah, coba kita ini shu 73 tuh, misalkan belakangnya 73, berarti kan 70 seharusnya. Nah, tuh bener kan 70. Oke, masih bisa. Coba 90 di sininya. 90 berapa, misalkan 95 dah. Nah, kan harusnya udah naik tuh jadi 100. Ini jadinya ini naik bener 100, tapi sebenarnya ini angkanya nambah anjay. Nih lo perhatiin. 12 nih. 123 84. 123 84 tuh. Ini kan 95. Jadi Jadi nurun. 100. Jadi nambah angkanya. Jadi gini nih. Digitnya tuh nambah digitnya. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Ini ada 7 digit, ini ada 8 digit jadinya. Oh iya. Si 4-nya jadi nggak nambah gitu. Bisa disempurnain, cuman gue males, bodo amat. Yang penting ininya jalan. Yang penting UTS gue kelar. Bener toh. Keren gue. Kenapa dapet yang susah, kampret? Yang lainnya dapet papan. Kan lu udah pro toh. Ya, berarti Bu Budi bener. Yang pro kasihnya yang susah. Sinis banget Bu Budi, emang heran. Coba dapet yang papan ya. Papan tuh gampang asli. Papan tuh papan lagi sih. Mirip-mirip dah tuh yang papan yang. Jadi ngecek doang, ngecek si papan 1. Kalau yang ada papan 1, 2 sama hasil. Jadi kalau papan 1 ditambah papan 2 sama dengan papan 3 enggak? Gitu anjir. Sedikit banget codingannya. Coba yang kayak gimana dah? Yang papan 1 coba di sini, coba dong. Yang lainnya ada 11 orang pasti ada yang dapat papan. Yakin banget gue. Coba nggak susah juga kayak gitu. Gue susah juga kayak gitu. Oh, si Faiz yang papan ya? Yang papan huruf vokal. Andika huruf vokal yang mana? Aduh, huruf vokal yang mana?
Yang kayak si Imat kalau nggak salah dah, huruf vokal. Gua tapi di laptop. Si Wahyu juga ya, papan ya. Pokoknya gini loh. Bentar. Ini tutup aja dah. Kita tutup dulu. Nah, ini juga. Jadi gini kalau di soalnya nih, buatlah sebuah fungsi yang menerima 3 buah parameter. Nah, terus 3 buah parameter itu ngitungnya gini. Parameter 1, jadi gini, ada papan. ada papan nih, papan 1 sama papan 2. Terus dicek parameternya tuh ada 3. Nanti kan kita ngisi nilai. Jadi gini, misalkan kita papan gitu. Nama fungsinya misalkan papan. Terus nanti kita ngisi nilai nih. Papan 1 misalkan 10, papan 2 15, papan 3 30 gitu. Nah, terus dicek. Jika para papan 1 ditambah papan 2 itu hasilnya sama dengan ini enggak? Gitu, udah gitu doang diceknya. Terus jadi nanti gini, di soalnya papan 1 dikali 1. Jadi gini, papan kecil sama papan pendek sama papan panjang. Nah, itu papan pendek sama papan panjang. Jadi satu papan pendek nilainya 1. Satu papan panjang nilainya 5. Seingat gue gitu. Paham nggak? Jadi gini, ada 2 papan sama hasil gitulah, sama pengecekannya. Nah, jadi kalau misalkan jumlah papan pendek ditambah jumlah papan panjang, itu bisa sama nggak kayak yang hasilnya ini gitu. Nah, karena satu papan pendek itu nilainya 1, satu papan panjang nilainya 5, nah bisa tuh dilogikain kayak gini berarti. Jadi bikin fungsi papan gitu. Nah, nanti nerima parameter. Kalau lu nama parameter bebas. Tapi nama parameter sama variabel tuh disarankan itu sesuai sama apa yang mau diisi gitu. Misalkan kita punya papan pendek, ya udah tulis aja papan pendek. Nah, nulisnya itu camel casing. Camel, onta kan. Jadi kan onta ada punuknya tuh naik turun gitu. Nah, jadi camel casing maksudnya ada ini depannya biasa. Nah, terus jadi kalau ada 2 kata keduanya itu huruf depannya pakai kapital gitu. Camel casing namanya. Terus yang kedua papan panjang misalkan. Yang ketiga hasil dah gitu. Pokoknya ada hasil dah dicek gitu. Terus terus gini. Logikanya itu cuma gini doang. Kan papan pendek nilainya 1. Ya udah, berarti setiap ini yang diisiin itu tuh sama aja 1 gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya dikali 1 gitu lah. Ya udah, papan pendek dikali 1 gitu. Terus papan panjang kan tadi satu papan panjang nilainya 5. Ya udah dikali 5. Baru pengecekan pengkondisian gitulah. Kondisian. Ya kasih kondisi if papan panjang papan pendek dulu deh. Papan pendek ditambah papan panjang sama dengan hasil. Udah, tampilin apaan gitu. Gini doang anjir. Kenapa gue gak dapet yang ini? Kenapa nggak gue aja? Jadi ntar gini logikanya maksudnya. Ini kan ntar dikirim nih nilainya ke sini. Tuh, ini ke sini, ini ke papan panjang gitu kan. Nah, berarti ini nilainya 10, ini 15, ini 30 gitu kan.
Ya udah berarti ini 10 dikali 1, 10 nih, ntar tetap 10. Ntar kalau ini 15, berarti ini dikali 5, 75 gitu. Nanti 10 ditambah 75 sama dengan 30 enggak? Gitu intinya. Ih, tolonglah. Coba aja nih. Misalkan kita print. Itu kalau tahu berarti dia nanya ke lu. Kenapa? Itu kalau tahu berarti ada yang nanya ke lu. Ada. Harusnya gue nanya ke lu aja ya. Iya, kenapa nggak nanya? Kan tidak ada larangan bertanya. Gue kira lagi UTS. Selalu. UTS nggak kelihatan ini dari rumah. Buka Google aja bisa. Terus ini juga gue apa ya? Gimana ya? Lalu cari apa ya? Kemarin gue apa sih? Request. Oh nggak ada, bukan di soal ini deh. Ya jadi gitu, ntar dikali. Terus kan di soalnya contohnya berapa ya? Ya pokoknya otak atik dah. Misalkan 5, ini tadi kali 5 ya. Berapa sih? Aduh, nggak bisa ngitung anjing otak gua. Berapa sih? Biar jadi 30. Ayo. Biar jadi 30. Oh iya, Dua. gini. 1 sama 4. 1 sama 4. Ntar kan salah dong. Salah. Di sini 4-nya di sini. 4. Nah, gini, 10 sama 4. 10. Ntar dikali 1, 10. 5 kali 4, 20. 10 tambah 20. Itu. Print. Gini. Bisa dipakai gitu dah. Kalau else print nggak cukup gitu aja. Nah coba kita print syarat apakah bisa? Nah, bisa dipakai. Terus misalkan kita lebihin 1 aja 5. Kita print lagi, kita jalanin. Nah nggak cukup, udah gitu. Udah logikanya segini doang. Asli. Terus tadi ada yang vokal-vokal ya. Coba dong yang vokal-vokal bahas aja nih. Di lab juga ada tahu yang vokal-vokal. Coba deh nomor 1 dah. Itu sama kayak itu nggak sih? Ya udah, kita bahas lab dah nih. Bahas lab nggak nih? Bahas. Bahas dah. Kita pindah nih ke lab ya. Kalau bisa. Lu pada soal jam. Iya, ntar masih 11. Lalu. Nah, coba lihat. Kalau bisa nih. Kalau buat pokoknya kalau buat lu yang ini gue share screen ada suaranya nggak sih? Kalau gue save ada kan? Hah? Apaan? Kalau gue share screen, kalau gue record, gue save ada suara. Ya ada lah. Oke. Kalau buat lu yang ini masih banyak masih orang masih. Pokoknya kalau buat lu orang nih yang ada di sini yang apa sih gue pengen ngomong lupa tadi. Yang merasa ngoding itu bukan passion lu, terus lu nggak cocok, ya udah kagak apa-apa, jalanin aja. Terus yang penting tugas lu kelar aja gitu aja. Ini ya. Login. Ini apa ya? Lupa nih gue nih. Wah ini apa ya? Dulu. Passwordnya gue lupa.
Bener nggak? Salah sih kayaknya. Oh, salah. Wah, gue lupa fix. Maksud gue apa ini? Masih pakai ini. Triple. Oh, bisa. Oh, bisa. Di mana ya? Miracle. Protein. Cari aja dah. Lab 6. Lab 6. Mana deskripsi. Ini kayaknya itu ya yang buat nih udah disediain lagi nih yang buat ngetes. Iya, Terlalu baik emang. Iya, heran gua. Coba baca nih. Hai, coba males buat baca. Ini aja langsung. Loh, aduh soal bonus anjing. Soal ini bonus. Hah? Soal bonus. Nih. Pada lab 6 membuat fungsi dideskripsikan, kode di fungsi dapat dituliskan ya, bodo amat. Terdapat 2 soal yang wajib dikerjakan, 1 sama 2, dan 1 soal bonus yang tidak wajib. Berarti nggak usah. Sok buat ada soal bonus gitu kan gue mah. Untuk setiap fungsi yang dibangun berikan penjelasannya. Ya Allah, udah bonus. Buatlah fungsi jumlah batas yang menerima 2 buah parameter. Nah tuh kan udah ketemu tuh 2 buah parameter, yaitu list bilangan nums dan bilangan batas. Fungsi mengembalikan hasil penjumlahan semua bilangan pada list nums yang nilainya lebih apa sih anjing? Gue bete nih kalau baca soalnya gini, memahaminya itu brengsek. Nerima 2 buah parameter, yaitu list bilangan nums. Ini variabel kan, variabel list array berarti parameter 1 array, dan bilangan batas. Ya ini parameter 2 lah. Fungsi mengembalikan hasil penjumlahan semua bilangan list num yang nilainya lebih dari batas. Ini nih contohnya. 1 ditambah 2, 3 ditambah 3, 6, 10, 15, 21. Kok jadi 18? Mengembalikan hasil penjumlahan. Loh, gue nggak salah hitung kan? 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 3, 6. 6 ditambah 4, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 6, 21. Mungkin 18. Mungkin dari 3. 12, 7. Oh iya, paham. Hitung jumlah ini tapi yang lebih dari ini aja gitu. Gitu. Iya. Ini kan yang lebih dari 2, 3. Oh berarti ini yang dihitung ya. 3 tambah 4, 7, tambah 5, 12, tambah 6, 18. Oh iya. Iya. Paham. Ya udah. Yuk, Berarti pakai silakan. kecil gitu gak? Hah? Pakai lebih kecil dari lebih besar daripada 2. Pakai gitu gak? Iya, pasti pakai pengkondisian. Pokoknya program tuh pasti ada pengkondisian lah. Berarti itu pakai for. Apa pakai list? Pakai, dulu kita pahamin dulu soalnya.
Kalau ada gini, gimana ya? Kalau di Python dulu ah. Python, saya butuh Python. Berarti logikanya gimana ya? Jumlah ya? Jumlah. If. Iya ada for, ada if, pastilah namanya ini kan. Ada Jadi kalau logika gue sih gini. Coba yang lain dah. Yang lain gimana? Ada nggak nih yang logikanya aja dah, kagak usahnya, gak usah programnya, kagak usah. Cuma logika aja, ntar nih bakal gini gitu. Iya pakai Coba. for nih, nanti pakai if. Terus habis itu bawahnya sum. Terus Iya enggak kayak dari program atasnya, maksudnya jelasin gitu. For itu ntar gimana, ntar ngapain sih for sama if-nya itu. oh kayak lu tadi. Mm-mm. Gila bahasa gue gak nyampir tapi kalau kebiasaan kayak Logikanya aja, nih kayak gini. Kalau gua nanti itu kan bakal ada 2 parameter nih, parameter A sama B. Nah, nanti kita bakal ngecek setiap isi dari listnya ini pakai for. Dicek nih satu-satu kayak tadi. Iya pakai in. Yang itu, yang soal lu tadi. Iya. Nah, terus dicek nih pakai if. Kan kita ngecek diulang dulu. Kita ulang nih setiap ininya. Nah, terus kita cek, jadi ngeceknya satu-satu. For i, ntar i-nya misalkan indeks ke 0, 1 nih, plek. Nah, i ini kan nanti gini ya. Buka dah. Oke, yang udah ada aja. Oh, ini ada yang chat. Nggak bisa buka. Apa nih? Dia nyari sisa papaku, papa siapa tuh? Gue lebih seneng desain UI. Nah tuh bisa tuh. Kalau yang maksud gue gini, kalau misalkan lu sama sih, gue juga lebih ngarahnya ke front end. Gue pengen ngedaleminnya daripada back end. Back end juga ntar lah. Jadi kalau misalkan ada yang bukan passionnya di sini, ya udah lu kagak usah maksain harus gitu, maksain paham di sini, kagak usah. Misalkan lu demennya desain UI, lu demennya apaan? Desain grafis, lu demennya di fotografi misalkan, ya udah lu dalemin di sono aja. Kalau buat tugas-tugas ginian, terus yang ada di kampus lah, kalau ada tugas udah asal kelar aja, yang penting mah dalemin aja passion yang lu demen. Iya nggak sih? Iya. Masa lu maksain apa yang lu gak bisa? Lu jago gambar nih, terus dipaksa buat paham matematika, kan kocak, nggak bakal bisa. Ini pakai yang ini aja. Oke, kita bikin dev. Ntar jadi mana ya tadi logikanya tuh? Nah, kita cek nih. Jadi ntar kan gini, parameter A indeks ke I gitu. Ntar ada kayak gini, indeks ke I lebih dari gitu nggak, lebih dari parameter B nggak gitu. Ntar ada kayak gininya. Kalau ada
si parameter A indeks ke I ini ditambah gitu. Nah, mainin kayak yang si papan tadi itu. Mirip-mirip kayak si papan. Coba, Dep. Apa sih? Ini fungsinya namanya apa nih? Ngitung apa nih? Itu tuh ada di soalnya dah. Coba di main. Main. Mana? Oh ini. Oh iya. Oh iya ya. Aduh goblok, ngapain bikin lagi. Ini gua kopas. Iya, terus kalau misalkan coding tuh harus kerja cerdas. Kopas tuh nggak masalah, yang penting lu paham, udah gitu aja. Nah, oh iya, jumlah batas. Iya. Kopas itu sebenarnya kerja cerdas. Gitu. Kayak fungsinya namanya jumlah batas. Ini num jumlah ya. Tapi kalau nggak salah di materi tuh ada yang menjumlahkan, ada nggak sih? Pakai ini aja deh. Coba. Jadi gini, ntar kan penjumlahan ya. Nah, biasa kita pakai hasil. Kita bikin variabel hasil dulu. 0. Inisialisasi. Biasain. Inisialisasi. Kalau udah, baru udah kita cek. Oh ya, ini dulu masukin. Ini kan di bawah ada pengecekannya nih. Yang dibuat Bu Pudi. Kopas aja. Kita pakai buat ngetes. Di sini. Cerot. Nah. Ntar kan isinya gini. Terus jadi gini. Coba tes dulu deh. Print num sama batas. Yo, kita tes dulu. Keluar nggak nih? Array ininya ada keluar kan? Itu kalau lu nggak yakin lu tes aja dulu print gitu. Print apa? Gitu. Kalau udah, ini udah kita cek per apa namanya, per item yang ada di dalam array gitu. Kita cek kan udah ditangkap sama nums, berarti nums salah, i in range num enggak, bentar, oh enggak deh, iya benar ngeceknya pakai ginian, pakai range. If i in range ini, in range sepanjang num tadi. Berarti pakai apa tadi? Batas. Oh, len. Hah? Len. Ya, pakai len nums. Sepanjang nums kita bakal ngelakuin apa nih kita? Kita cek jika jika nih i di sini kan cuman apa ya? Angka pengulangannya doang kalau i ini gitu. Jadi cuman 0 sampai berapa gitu. Nah, ngeceknya baru di sini. Jadi jika parameter nums indeks ke, nah i-nya ini baru bisa kita manfaatin. Indeks ke i-nya kan awalnya 0. Ya udah. Jika indeks ke 0-nya dulu, kalau lebih besar dari ini mau diapain tadi? Di jumlah ya? Oh ya. Nah, berarti gini, lebih besar dari pakai sama dengan nggak sih? Iya. Coba kita cek pakai sama dengan nggak? Mana tuh? Iya enggak deh, kan di atas 2, 3. Oh iya, duanya enggak ya? Oh iya benar. Ya udah berarti nggak usah. Di atas batas. Nah, lu jangan di atas batas ya. Jangan suka lewat batas. Kalau indeks ke i-nya itu lebih dari batas, ngapain? Ya udah. Hasil kan tadi 0. Ditambah nums variabel goblok, indeks ke i gitu. Jadi kan ini misalnya ntar dicek nih, jika nums, nah nums kan isinya array banyak, nah indeks ke i-nya misalkan ngambil dari sini, misalkan 0, indeks ke i, indeks ke 0, apaan sih gue ngomong muter-muter goblok. Parameter num itu pakai integer gak sih if-nya? If mana if? Enggak, karena kan ini udah integer nih. Ini kan item-itemnya udah integer tuh.
Oh, Kecuali misalkan ini ada yang string gitu. Misalkan nih begini-gini nih. Tuh. Kalau kayak gini kita kan nggak yakin nih, ya udah ini masukin integer. oh berarti nggak perlu ditambahin lagi ya kalau udah integer gitu angkanya. Nah, karena ini udah integer semua, nggak usah. Ntar ini otomatis udah integer. Oh, Gitu. oke. Nah, aduh nih ngalangin. Nah, jadi kan array ini, nih array yang panjang, indeks ke i. Pertamanya kan 0, indeks ke 0, 8. Nah, dicek nih. 8 lebih besar nggak dari 5? Nah, kalau lebih besar, si hasil ini, hasil kan 0. Kayak yang tadi, ini ibaratnya begini. Nah, ibaratnya gitu. Kan udah jadi identitas. Jadi 0 ditambah 8 gitu. Ya udah, jadi ntar hasil isinya 8 pertama. Terus ngulang lagi nih dia, cuing, masuk lagi ke ininya, i-nya kan nambah jadi 1. Oke. Tuh, jika array nums indeks ke 1, nah kan dia udah berubah jadi 1. 7. Ya udah dicek lagi, 7 lebih dari 5 enggak? Oh iya, Bang. Ya udah. Hasil. Nah, hasil tadi berapa? 8 kan? 8 ditambah 7 gitu. Udah. Kirain Baru kalau kirain sum. apa? Kirain pakai sum. Sum bisa ya? Ada nggak sih? Kayaknya ada dah fungsi buat. Gue kemarin nonton kayaknya ada dah. Iya, yang sum gitu. Ya nggak tahu dah. Ini belum pakai sum ya. Gue belum tahu yang sum tuh. Nah, terus kalau udah, ya udah return. Return apa? Hasil. Sama aja kayak yang tadi. Ya nggak? Kayak yang punya si Pila tuh, Pila. Sama. Coba kita cek. Ini hasilnya berapa? Harusnya kita ngikutin ini deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ininya 2. Harusnya 18 ya. Coba di set. Sangat. Oh iya, lupa. Belum ada print. Terlupa. Kita harus cetak pakai print. Nah, gini. Cerat. Nah, tampilkan 18. Gitu. Udah dapat logikanya. Mau diapain? Ya udah tinggal di kopas. Di kopas boleh, di cut boleh. Taruh sini. Nih, pasnya hapus. Cerot. Udah kelar. Kasih Bu Pudi. Bu. Udah kelar gitu. Udah. Ini kalau yang nggak pakai sum ya, itu sum nggak tahu deh. Coba pakai itu sum ti hasil tambah sama dengan sum. Sum gimana pakai sum? Gue nggak tahu. Gak apa-apa Coba pakai sum asli. Apa hasil? Terus? Enggak, ini yang di atas tambah sama dengan Oh, kan ini. Mana. Ini. Iya. Coba pakai sum. Pakai sum gimana? Udah Gimana? sum aja tulis. Di mana? Ini abis sama dengan ini. Iya, tapi numsnya dihilangin. Oh, numnya hilang. Iya, coba. Gitu. Coba doang. Tapi nggak usah pakai i. Nggak bisa ya? Nggak bisa kayaknya. Kayaknya sum seingat gue itu dia fungsi dah. Nih, pakai kurung gini. Oh. Jadi apa yang mau lu jumlah? Seingat gue gitu dah. Coba aja kita lihat di materinya. Mana ya? Kayaknya gue udah nyimpen. Nih, pekan 8. Alah, cuk. Mana ya? Gila lo Nih, metode. Itu juga ada yang belum gue download. Nggak tahu, males. Ntar aja. Apa di download? Ya download, ntar masukin drive gitu. Asik. Buat dokumentasi. Ini suara Bu Pudi di videonya kedengeran nggak nih? Coba. Kagak. Taruh diem dulu. Kagak. Kedengeran. Nggak kedengeran. Kedengeran dikit. Nggak kedengeran. Ya udah. Nih.
ada yang lista. Apalagi sih? Short, reverse, list, clear, sum. Mana sum dah? Nggak ada sum dah. Ada. Append, insert. Oh ini nih. Aduh. Mana ya? Tuh, awal-awal kayaknya nih. Coba di menit awal. Oh nih dia. Mengembalikan hasil penjumlahan seluruh elemen. Oh iya. Nih ada. Bisa nih. Kita manfaatkan. Lalu gimana ya kalau pakai sum ya? Hasil penjumlahan seluruh elemen list. Wait. Sum I. Sum. Wah, tapi kalau menurut gua ya paham. Jadi gini. Lah ini kan kita dicek. Kalau logika gue gini, kalau pakai sum itu dari ini sebenarnya nggak usah pakai sum bisa sih. Jadi nggak Ini usah pakai. enggak sih? Ribet. Kalau pakai sum ntar kan Semuanya ke jumlah ya? apa? Jadi semuanya ke jumlah. Jadi biar nggak semuanya ke jumlah. Wait. Tapi biasanya mah harus nerapin ini, harus nerapin yang ada di materi, ya nggak sih? Ntar gue nggak nerapin nilai minus lagi, anjing. Ntar nggak taunya suruh nerapin sum lagi di sini. Coba ya ntar dah. Dipikir-pikir lagi. Coba dulu dah, ini kita tes apakah berjalan. Itu apaan? Iya lo, kok jadi S? Num, gitu. Wow, tidak berjalan sinyalnya, sangat luar biasa. Wow, sinyalnya nggak jalan. Coba di refresh. Aduh. Ayo guys. Oke, kosong. Waduh, tidak terpaste codingannya. Coba kita copy lagi. Cerot. Nah, yuk jalanin. Loading lama. Update, install. Aduh, banyak amat ini. Lo error, anjay. Oh, itu nilainya belum masuk kan? Enggak, ini bukannya udah di ini enggak di bawah unexpected indent. Oh, enggak, Bang. Ini cuman indentasi. Kalem. Enggak usah tegang begitu. Indentasi ini benerin aja indentasinya. Cerot. Nah, gitu. Ini juga dah. Nah, gitu. Ini juga. Ini. Nah, begitu. Coba jalanin. Nah, bisa kan? Bisa nggak sih? Mana sih? Nah, nih. Tuh, keluar kan? Ini nih. Nih sama ini. Tuh. Udah keluar. Udah bisa nih. Yang atas. Bingung kan kalian? Ini apa banyak ini? Tok, kok bisa nyambung sih, Tok? Nyambung apaan? Sama soal yang bawah. Iya, nih karena oh iya, emang belum bahas fungsi sih. Fungsi masih belum paham ya? Belum nggak ada yang itu. Intinya fungsi tuh gini, kalau lu bikin fungsi, lu tuh bisa manggil di mana aja. Nih,
blok fungsi ini dia tuh nggak bakal nampilin apa-apaan sebelum dipanggil. Itu dipanggilnya di mana? Ini di bawah. Nih dipanggilnya nih. Nih fungsi jumlah batas. Nah masukin nih parameternya. Nih ntar ini dikirim ke sini gitu kayak tadi. Oh, berarti kita nggak usah bikin soal lagi ya, itu udah Gak usah. ditentukan. Bikin Oh, logikanya aja. siap. Itu kan dari kemarin-kemarin gitu. Kita cuma bikin logikanya aja nih, logika programnya. Nggak usah nampilin. Gitu. Pakai sum coba dah, ntar dah. Kali aja bisa. Oh, bisa pakai sum. Kayaknya gini dah. Kan ada delete. Kalau nggak salah ada fungsi delete dah. Iya nggak sih? Ada delete. Ntar gini. Jadi parameter ini kan dikirim ke nums nih. Nah, terus dicek di nums. Ada nggak? Kalau ini terbalik. Kalau logika gue ya. Kalau logika gue gini. Kita ngeceknya terbalik. Ada nggak yang kurang dari batas? Kalau ada yang kurang dari batas, delete si dia tuh yang kurang delete dari ini. Nah, terus ntar bikin variabel baru buat nampung. Nggak buat nampung juga nggak bisa sih, nggak apa-apa deh kayaknya. Iya, jadi ntar kalau udah di delete, apa itu? Kalau udah di delete misalkan gini, ini kan lebih dari 2, ada 4 biji nih. Nah, terus di pengecekan kita yang kurang, yang kurang dari 2, ntar kan pas masuk ke sini, oh ada nih, ya udah delete. Nah, terus masuk lagi, oh ada nih, delete. Nah, kalau udah semuanya nggak ada, baru si ini nih yang baru, berarti kan ntar cuma ada 4. Udah dipakein sum. Kayaknya sih gitu. Coba aja ntar. Kulik-kulik aja lagi. Cobain ntar. Di Python lu orang semua. Kan udah dapet tuh logikanya. Udah logikanya segini aja. Visual soal. Gitu. Oke. Oke dah. Nyambung ke yang lainnya. Iya nyambung. Emang nyambung. Itulah. Pokoknya kalau masih sekarang mah ya cuman for if udah program mah itu pengulangan, pengkondisian itu pasti ada. Tinggal mainin ininya. Nah, yang penting tuh konsepnya udah. Yang penting konsepnya dulu, logikanya. Kalau lu logikanya udah dapet, kayak tadi tuh, oh ini di delete dulu, oh ini ditangkap dulu, oh ini diinisialisasi dulu, ditambahin dulu apa diapain dulu gitu. Dulu belajar logikanya aja dulu. Kalau udah nih, lu tulis boleh, nggak usah codingannya dulu nih, lu tulis logikanya. 1, nangkep ini gitu, nangkep apa gitu. Ntar kalau udah tuh kan udah dapet tuh list-listnya. Oh pertama nangkep ini, kedua ini, ketiga ini. Udah tinggal jadiin codingan. Kalau nggak tahu codingannya gimana, searching Google banyak, YouTube banyak, tanya sana sini gitu. Yang mahal mah konsep, sintaks mah bisa dilihat di mana aja. Gitu guys. Oke guys, udah mau showroom guys, kita mandi unyu biar wangi. Oke, mudah-mudahan bisa dipahamin kawan-kawan sekalian. Penyampaian gue yang cepet-cepet. Pokoknya yang mau ngedalemin di coding atau di apapun, semangat lah, dalemin aja yang ada, yang jadi passion lo masing-masing. Nggak usah maksain ke yang lain gitu. Oke, mantap. Udah recordannya ingin aja di stop recording.